takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Nova Resvita. Saya alumni Teknik Elektro Universitas Andalas Angkatan 2007. Saat ini saya sedang menjalani program Erasmus Mundus Master in Biomedical Engineering di Universiteit Gent, Belgia. Alhamdulillah, saya kuliah di sini dengan beasiswa LPDP atau yang lebih dikenal dengan nama Beasiswa Pendidikan Indonesia. Cerita soal cita-cita, saya bercita-cita ingin menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi di Indonesia, dan itu artinya saya harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Alasan dan motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan di Eropa, menurut saya, pendidikan di Eropa terutama di bidang engineering lebih beragam dan penelitiannya pun lebih bermacam-macam. Saya juga bercita-cita ingin keliling dunia. Saya sangat terinspirasi dengan penulis novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata, dan juga saya sangat terinspirasi dengan senior-senior saya yang telah lebih dahulu melanjutkan pendidikannya di Eropa. Alasan lain, menurut saya kuliah di Eropa, kita bisa menyerap ilmu pengetahuannya, pendidikannya, dan kita bisa mengimplementasikannya di Indonesia. Menggapai langit yang tinggi. Cerita mengenai pengalaman saya sampai di sini cukup panjang. Saya lulus S1 tahun 2012 dan saya diterima di sini tahun 2013. Saya telah menganggur selama 1 tahun lebih dan selama itu saya menggunakan waktu tersebut untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya serta mendaftar berbagai macam beasiswa. Saya telah mendaftar 5 jurusan beasiswa Erasmus Mundus dan juga 2 kali mendaftar beasiswa Fulbright. Namun sayang, saya gagal untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Awalnya, saya sangat kecewa kepada diri saya karena saya gagal dalam mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus seperti yang saya impikan. Namun, saya tetap gigih, saya tetap pantang menyerah, dan saya tetap bertekad kuat bahwa suatu saat saya bisa kuliah di Eropa. Kuliah yang sedang saya jalani ini merupakan salah satu program Erasmus Mundus. Nah, di sini saya gagal dalam mendapatkan beasiswanya, namun saya lulus di programnya. Untunglah di bulan April tahun 2013, pemerintah Indonesia membuka beasiswa LPDP. Dan juga saat itu beasiswa Dikti juga sedang dibuka. Dengan segenap semangat yang saya miliki, saya mencoba untuk mendaftar beasiswa LPDP dan beasiswa Dikti dengan tujuan agar letter of acceptance yang telah saya terima tidak sia-sia dan impian saya untuk kuliah di Eropa pun bisa diwujudkan. Alhamdulillah di bulan Mei tahun 2013 seleksi tahap pertama beasiswa LPDP diumumkan dan saat itu saya lulus tahap 1. Selanjutnya, saya harus mengikuti tahap wawancara di Jakarta. Dengan modal percaya diri, yakin, dan pantang menyerah, saya ke Jakarta untuk mengikuti proses seleksi wawancara. Alhamdulillah, saya lulus proses seleksi wawancara. Namun, itu bukan berarti saya telah lulus mendapatkan beasiswa LPDP. Ada satu tahap lagi yang harus saya ikuti. Saya harus mengikuti program kepemimpinan yang dilaksanakan selama 10 hari. Jika saya lulus program tersebut, barulah saya bisa dikatakan sebagai penerima beasiswa LPDP. Untunglah dengan semangat yang masih tinggi, saya bisa menyelesaikan program kepemimpinan dengan baik. Dan saya pun lulus sebagai penerima beasiswa LPDP Angkatan 2 tahun 2013. Bersyukurlah pada Yang Kuasa, cinta kita di dunia
banyak pengalaman menarik yang saya dapatkan di sini. Salah satunya adalah pengalaman bagaimana saya bisa memanajemen waktu dengan lebih baik. Di sini, hampir setiap mahasiswa rajin mengikuti perkuliahan dan mereka sangat rajin untuk mencatat serta mendengarkan apa yang diterangkan oleh dosen di kelas. Di sini disiplin sangat diterapkan karena mereka sangat menghargai waktu. Pengalaman menarik yang saya rasakan adalah rasa kenyamanan saya dalam bersepeda di jalan raya. Di sini yang menjadi raja itu adalah pejalan kaki, bukan pemilik mobil. Di sini, para pemilik mobil, para pengendara mobil maupun sepeda motor, mereka bakal berhenti ketika melihat kita berjalan ataupun mengendarai sepeda. Jadi tidak ada rasa takut untuk ditabrak. Pengalaman menarik lainnya, saya berkesempatan untuk mempelajari budaya orang-orang di sini. Dan saya juga berkesempatan untuk mempelajari bahasanya. Dan saya juga berkesempatan untuk berteman dengan orang-orang yang berasal dari berbagai negara lainnya. Dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Teruslah bermimpi, jangan berhenti. Saya selalu ingat apa kata Andrea Hirata. Bermimpilah dan Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Maka tetaplah bermimpi, tetaplah berusaha untuk menggapai mimpi-mimpi tersebut. Dan jangan pernah pantang menyerah. Karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, dan Allah itu maha mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh umatnya. Jadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan yakinlah dengan seiring doa, mimpi-mimpi tersebut akan bisa dicapai. Memang tak mudah